rumusan yang ini ya. Ini SSE, ini B0, B1. Bedanya kan kalau kita di tool kan ya hanya ngitung aja, nggak ngitung gitu ya. Maksudnya udah disediakan di dari sananya. Kita cuma panggil-panggil aja gitu ya. Uh, B1 V0 plus B1 kali X gitu ya. Nah ini koefisien determinasi yang tadi diukur gitu ya. Yang kita ukur yang ini waktu itu kelompoknya siapa itu? Yang menjelasin ya, Zevanya apa ya? Yang ini ya, koefisien determinasi gitu, R kuadrat. R kuadrat itu adalah rumusnya adalah 1 dikurang SSC per SST. Yang waktu itu di kelas gitu ya. Ya. Kalau R kuadratnya 1 artinya garisnya fit sempurna. Sedangkan kalau R kuadratnya 0 berarti tidak fit sempurna gitu ya. Seperti ini. Nah, jadi teman-teman nanti apa ya? Kayak mencoba tadi ya yang saya contohkan diselesaikan. Habis itu terus uh, mengambil kesimpulan lah ya. Mengambil kesimpulan dengan kesimpulan tersebut mengikutkan konsep yang ada di slide gitu. Nah, kalau kita lihat lagi tadi di sini, dia tidak hanya menghitung ada intercept, ada gradient gitu ya. Kemudian ada coefficient of determination. Nah, nanti teman-teman silakan lanjutkan sampai sini ya. 6, 7 gitu ya. Nih, ini nanti teman-teman silakan perlu coba. Mungkin saya coba contohkan sampai ini aja ya, sampai menghitung ini aja, gradient, intercept gitu ya. Nah, ini nanti silakan teman-teman lanjutkan. Ya, kalau di collab di run aja gitu ya. Di run aja, kemudian ini masih ngeload nih, masih executing. Oke, selesai. Kalau selesai tandanya ada tanda centang di sini ya. Dia running dalam 14 detik. Kemudian di run lagi untuk datanya. Complete, selesai. Kemudian kita lakukan operasi fit dengan linear regression gitu ya. Yaitu untuk memperoleh nilai bobot B0 dan B1 gitu. Oke, ini dijalankan aja udah selesai. Habis itu kita akan hitung coefficient determination-nya. Error di sini ya. Incomplete input. Coefficient determination kurang tutup ya. Kopasnya. Nah, itu. Di sini kita dapatkan coefficient determination-nya itu 0,7158 sekian-sekian. Kalau kita balikkan lagi ke konsep yang ada di sini, artinya kan nilainya itu nggak fit sempurna ya, 0,7 sekian ya. Yang fit sempurna itu yang 1 gitu ya. Jadi SSE-nya jelas bukan 0 hasilnya, nilainya gitu ya. Nah, kemudian dari sini ini nilainya gitu ya. Nah, dari ini tadi yang sudah kita dapatkan juga, kita bisa menghitung nilai intercept dan gradient. Interceptnya 5,63, gradientnya 0,54. Gitu. Jadi ya dari persamaan ini tadi gitu ya. Intercept. Nah, ini kemarin sepertinya mirip seperti yang kalian udah coba. Kan kemarin ada intercept ngitung, ada slope, ada intercept. Kemudian ngitung SSC, SST, R2 gitu ya. Nah, ini penerapan di kodenya gitu.
gambarannya. Nah, kalau misalkan teman-teman tadi ngelihat data array-nya, itu kan di sini kan ada 8 ya. 8 ada pendapatan dan ada penjualan. Kalau tadi kan kita bikin datanya kan cuman ya array biasa gitu yang isinya di sini cuman 6, di sini ada 6 gitu. Ya gambarannya tuh kayak kalau mau kita analogikan tuh gini. Yang tadi yang X dan Y yang di sini juga gitu. Ada X, ada Y. Mirip seperti ini juga lah kurang lebih gitu ya. Nah, habis itu setelah itu ya kita dapat intercept, ada dapat gradient. Nah, kemudian di sini nanti uh, kita akan bisa melakukan estimasi terhadap data yang baru. Nah, ini silakan nanti teman-teman lanjutkan ya. Teman-teman lanjutkan, kemudian tuliskan hasil luarannya. Nah, ini kalau dilihat dari sini tuh agak ya mirip sih sebenarnya ya. Tapi di sini ada matplotlib ya. Kalau misalkan teman-teman mau bikin plot kayak gini, artinya kita harus menambahkan lagi importnya ke matplotlib. Nah, kalau tadi yang saya contohkan di sini kan belum ada tuh. Saya cuma menggunakan NumPy sama scikit-learn yang linear regressionnya. Artinya kalau misalkan nanti teman-teman mau membuat plot seperti ini, nah perlu import lagi ya, gitu. Nah, misalkan ini sehingga ketika kita mau membuat plot seperti ini X, Y, C sama dengan blue, ya tadi karena kita udah import gitu ya. Istilahnya itu kayak yang mau kita gunakan itu kita import dulu, baru nanti di ini plt scatter kemudian show gitu. Oke, mau ini mau dicoba juga ya silahkan gitu ya. Cuman sebenarnya pun ini tadi teman-teman punya data ini kita samakan aja ya. Kalian mencoba yang sama, mau coba data ini. Kalau misalkan kalian mau modif, oh saya mau nambahkan plot gitu ya. Oh saya mau berikan uh, hasil hasil prediknya dalam bentuk plot, silahkan boleh gitu ya. Dengan menggunakan primer yang di sini ya, model yang di sini gitu. Intinya adalah membaca ini gitu ya. Nah, mungkin saja nanti kalian ketika mencoba akan mengaitkan dengan konsep yang ada di sini gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Kalau di sini kan nggak ada penjelasannya ya. Nah, kalau di sini tadi ada penjelasannya. Ya, saya yakin nih teman-teman udah pernah ngerjain apa sih? Intelijensi buatan ya. Udah mahir lah saya yakin menggunakan Python. Bahkan mungkin lebih dari modul ini yang sederhana sekali sebenarnya. Tapi harapannya teman-teman yang lain juga nyoba. Semuanya nyoba ya. Semuanya nyoba. Nanti pun ini hasil dari ini ya, luaran ini sendiri-sendiri nih, laporannya sendiri-sendiri. Nanti tugas lah, istilahnya kayak laporan percobaan dan jawaban gitu. Jadi satu file aja nanti dikumpulkan gitu. Ada yang nyoba selesai ya udah selesai yang penting. Oh ya saya belum buat anunya ya, saya buatin aja nih. Mungkin ada yang semangat kayak gini doang kecil gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa. Karena pada dasarnya itu hari ini ya cuman ini gitu materinya ya. Sebentar, saya coba buatkan ya. Di sini ya pengumpulan ini kayak semacam assignment pengumpulan percobaan modul ya. Ada 3 nanti jadi satu file aja ya. Tidak ada template khusus. Yang penting nama dan nim ada di dalam ya. Ada di apa namanya file PDF-nya nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF. Kerjakanlah uh, ketiga modul
modul yang disampaikan di kelas gitu ya. Kemudian jawab pertanyaan di akhir masing-masing sub modul ya. Nah, kumpulkan saja, file dikumpulkan dalam format PDF ya, satu saja gitu ya. Jangan lupa menyertakan nama dan NIM masing-masing. Ya. Ini saya batasin aja, ini hari Senin ya, jangan sampai seminggu lah. Sekarang tanggal 17, saya batasi tanggal 20 aja ya. 20 itu biar nggak ini di sini 2359. Silakan dicoba teman-teman ya, karena gini gambarannya ya. Nanti UTS kita juga linear regression, kemudian ANN sama CNN itu nanti masuk ya. Jadi silakan dicoba lah untuk pemahamannya. Oke ya, ini ya sampai 20 Maret gitu. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini? Oke. Izin bertanya Pak. Silakan. Itu tuh kita ngikutin prosesnya sesuai dengan modul ya Pak ya? Apa dari awal kita bisa modifikasi gitu Pak? Ikutin modul. Kalau modifikasi teman-teman boleh aja tadi modifikasi misalkan ya datanya diubah atau mungkin mau ditambahkan apa namanya plot gitu ya, silakan. Tapi sih sebenarnya tujuannya dari modul ini adalah teman-teman bisa mengeluarkan gitu ya, mengeluarkan hasil pemahaman kalian dari percobaan sebenarnya dikembalikan lagi dengan konsep yang ada di sini gitu. Nah, karena nanti kalau misalkan terlalu banyak apa ya, terlalu banyak gubahan yang kalian lakukan, khawatir nanti malah nggak menjawab ini gitu. Jadi apa ya? Silahkan diubah dengan tidak menghapus kode-kode yang ada di sini. Tapi kalau menambahkan boleh gitu. Sehingga nanti kesimpulan yang diambil itu nggak melenceng gitu. Gitu mungkin ya tadi. Siapa yang tanya? Arif ya. Oke Pak. Oke. Ini kayaknya kampusnya udah sepi nih. Ya, oke. Gitu teman-teman ya. Nanti silakan dilanjutkan yang ini. Ada lagi mungkin? Oh, saya izin angkat telepon dulu ya.
Cek, halo. Semoga masih standby. Halo, oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Baik, itu tadi baru modul 1. Itu sampai aja lah ya. Oke, saya coba share screen. Oh, ini masih share screen ya. Oke, itu teman-teman nanti silakan lanjutkan. Kemudian kita lompat ke ANN ya. Nah, untuk datasetnya ini nanti kita perlu masukin data yang tadi saya share juga di sini ya. Di course ini ya ada diabetes CSV gitu ya. Jadi nanti untuk datanya kita gunakan CSV ini. Oke, ini linear regression. Nah, karena tadi udah saya contohkan, jadi untuk yang kedua, saya pikir saya nggak usah kopas-kopas lagi teksnya ya. Nanti teman-teman silakan coba sendiri. Ini kita coba ada wait. Ini saya sebentar teman-teman. Oke, ANN ya teman-teman ya. Ini jadi untuk awalan gitu ya, kita akan kita membutuhkan library nih di sini gitu ya. Sama tadi kita membutuhkan ada NumPy, kemudian kita perlu import teks ya, teks nanti sebagai datanya yang kita pakai gitu ya. Kemudian juga kita butuh ada yang namanya library keras, bukan keras lembut ya, bukan ini bacanya keras untuk membuat model JST atau jaringan saraf tiruannya. Dan nanti akan sesuai dengan data yang diberikan gitu ya. Nah, apa itu keras? Keras itu adalah open source neural network library yang ditulis dalam bahasa Python gitu ya. Dan keras itu berjalan di atas library TensorFlow yang biasanya kita gunakan untuk komputasi numerik gitu ya. Untuk lebih cepat dan stabil, lebih cepat dan mudah gitu ya. Jadi di sini ada keras, ada NumPy. Ini yang pertama, kebutuhannya ini. Kemudian yang kedua, di sini kita load datasetnya, gitu ya. Jadi untuk load dataset di sini kita gunakan file eksternal yang tipenya CSV ya. Nah di sini ada 8 parameter input. Kita coba lihat aja ya. Khawatir nggak sama nanti ya. Saya coba lihatkan di sini CSV. Saya coba masukin ke sini ya. Ke drive saya taruh di ini aja.
Terus mungkin saya taruh di sini dataset diabetes ya. Ini kita coba lihat CSV filenya. Diabetes sudah. Ini saya taruh di notebook. Nah ini ada 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 outcome 1010. Oke. Di sini kalau kita lihat nah tadi ya, banyaknya intensitas kehamilan, konsentrasi glukosa gitu ya. Di sini konsentrasi glukosa, kemudian blood pressure, skin thickness gitu ya. Saya dekatkan sini aja. Tekanan darah, ketebalan lipatan kulit gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah informasi klasifikasinya gitu ya. Kalau 1 itu diabetes, kalau 0 itu tidak. Jadi outcome ini kayak labelnya lah, labelnya. Jadi kan kalau misalkan kita ANN ya, ANN itu kan konsepnya itu kan supervise ya. Supervise yang mana kita punya data. Ini kan dataset teman-teman ya. Ini dataset gitu ya. Dan ini labelnya atau kelasnya. Gitu kan kalau karakteristik supervise itu kan pembelajaran terbimbing itu kan kita punya kelas dari setiap data. Jadi gambarannya untuk data pertama ini kelasnya 1 itu terkena diabetes maksudnya, data 2 tidak, data 3 diabetes, data 4 tidak dan seterusnya gitu ya. Gitu. Ya ini datanya ada banyak berapa ratus. Nah, tadi teman-teman juga bisa cari sih di sini datasetnya. Apa nanti untuk percobaan berikutnya gitu ya, kalian pakai dataset yang lain juga bisa gitu. Ini gambarannya di sini ada 8 fitur gitu ya. Ada pregnancy, glucose, body pressure dan seterusnya. Outcome-nya ini 1. Outcome ini kelasnya gitu ya. Sampel data. Dataset X, dataset Y. Nah, oke. Ini untuk minis. Nah, ini kan sebenarnya, aduh ini kenapa kayak gini ya? Coba saya refresh. Aneh ini kenapa dia kayak gini? Menghilang dia. Oke, ini nggak tahu ini kenapa CNN-nya. CNN lagi collab-nya. Saya coba lagi. Collab. Atau kalau enggak ini aja nanti teman-teman nyoba sendiri aja. Nah, ini bisa. Baru bisa lagi. Oke. Ini tadi ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya kalau dari segi apa namanya? Bentar. Saya coba lagi. Oke. Nah, di sini kalau kalian baca tadi sebenarnya
Kita bisa menggunakan AI juga kan di sini ya. Start coding generate with AI gitu ya. Generate coba ya. Misalkan kan kalau di contoh di yang nomor 2 di sini kan kita memang udah masukkan data di sini gitu. Nah, misalkan generate create ya function in Python to load dataset from Google Drive. That function .csv ya, CSV. Function create code nih. Nah, ini load text. Kita bisa pakai ini, teman-teman ya. Nah, ini sama pun ya, dataset gitu ya. Oke, katakanlah nih, katakanlah saya pakai ini ya. Saya pakai nih. Berarti ya udah saya gunain gitu ya. Berarti yang perlu kita edit adalah di sini datasetnya, load text-nya ya. Berarti di sini kita tambahin. Tadi saya simpan datanya di mana gitu ya. Berarti kalau di sini ada collab notebooks, ada dataset, baru diabetes CSV. Artinya di sini ya disesuaikan aja ya. Berarti kan di sini kan ada diabetes tadi ya. Diabetes, sebelum diabetes tadi ada collab notebooks, habis itu dataset ya, dataset ini udah. Ini misalkan kalau ganggu ya dihapus aja ya. Gini, kita coba run dulu aja. Ini dia masih eksekusi, oke 4 second. Nah, ini draft is not defined. Sekarang tuh udah enak banget kalau misalkan teman-teman error, kayak explain error di sini. Dia akan ngasih tahu ini ya, suggested change ini. This code with caution, responsibility. Oke. Mana tadi? Ini ya. Connect, dikonekin aja ke Google Drive tempat kalian nyimpannya tadi ya. Sini dia akan minta persetujuan dan oke harusnya. Oke, sudah. Oke, di sini ada error ya. Dia nggak bisa convert string to float. Kemudian split data, itu ya. Kemudian artinya itu ketidaksesuaian antara dataset dengan yang kita masukkan di sini. Skip row 1 ya. Saya menambahkan ini.
sugestifnya gitu ya. Di sini karena ada kolom header gitu ya, yang itu adalah string. Nah, load text itu mencoba untuk menginterpret. Ini copy saja, ditaruh di sini. Di browse import of text. Oke, di sini drive dataset ya. Di datasetnya kita hapus itu. Dia skip yang kolom pertama, skip row 1. Ini sudah ya. Tadi suggestionnya kan kita apa namanya? Ini skip row 1 gitu ya. Karena tadi kan ada string di kolomnya. Oke, sudah. Setelah itu, nah di sini kita akan membagi dataset jadi 2 bagian, yaitu X itu adalah variable input yang fieldnya 0 sampai 7. Kemudian Y itu adalah output yang indeksnya field 8. Kalau kita lihat dari datasetnya tadi, di sini ya. Nah, yang di skip tadi row ini ya. Karena ini kan string gitu. Nah, tadi itu udah enak banget ya di sini error. Tinggal cari ya fixingnya cuman langsung dibantu sama ini Gemini ini. Gitu. Oke, nanti silakan dicoba aja. Nah, kemudian anggapannya sudah selesai, ada input dan ada output. Kemudian kita lakukan penetapan model klasifikasi dengan keras. Nah, di sini kita membuat modelnya itu sekuensial gitu ya, yaitu menambahkan satu persatu layer pada setiap waktu sehingga kita dapatkan arsitektur jaringan saraf yang diinginkan. Nah, di sini pada lapisan ini kita akan membuat ada 4 lapisan gitu ya. Yang pertama ada input layer. Input layer itu 8 neuron, yaitu menggambarkan 8 parameter input. Yang ini tadi 8 ya, ini 8 berarti inputnya ada 8 gitu ya. Kemudian ada hidden layer, itu ada 12 neuron menggunakan aktivasi ReLU. Kemudian ada hidden layer itu ada 8 dan output layernya ada dengan menggunakan sigmoid. Fungsi aktivasinya sigmoid. Jadi di sini sebenarnya kalau yang di kode ini dia menjelaskan gitu ya, menjelaskan arsitektur dari jaringan saraf yang kita gunakan, gitu ya. Nah, nanti menyesuaikan lagi. Kalau kalian nanti punya data yang lebih banyak dengan inputan yang lebih banyak, disesuaikan saja di sini ya, gitu. Jadi inputnya berapa, activation functionnya apa, kemudian modelnya ini contohnya di sini sequential. Keras sendiri kalau teman-teman di googling aja ya. Nah ini keras dependent for human keras.io gitu ya. Kalau secara apa sih namanya? Secara lengkapnya teman-teman bisa cek di sini aja ya. Ada dokumentasinya, ada parameter tuning seperti itu. Ada data-data, ada time series, ada structure data, ada graph dan sebagainya, NLP juga ada gitu ya. Nah, di sini kalian bisa cek code example ya. Di sini ya nanti kalian bisa lihat aja lah, nanti bisa dicoba-coba sendiri. About keras. Ya ini. Oke. Seperti itu, nanti silakan dibaca-baca aja. Developer guide-nya di sini ya. Ada feed dan sebagainya nanti. Nah, silakan. Kemudian saya lanjutkan di sini. Udah ini ya, kita running dulu aja. Sudah. Kemudian kalau arsitekturnya sudah kita definisikan dan kita jalankan gitu ya, maka kita udah siap untuk compile. Siap untuk compile, yang mana di sini mungkin kita perlu menambahkan ada argumen utama, yaitu ada yang namanya loss function gitu ya.
yang digunakan untuk mengevaluasi bobot, kemudian fungsi optimasi untuk mencari bobot terbaik gitu. Nah, di sini mungkin ada argumen yang sifatnya opsional untuk mengumpulkan informasi hasil pelatihan. Nah, di sini kita gunakan loss function untuk binary classification problem. Binary itu 0 atau ya atau tidak gitu ya, dua saja binary. Nah, nanti kalau misalkan kita mau, misalkan teman-teman punya data yang lain dan punya jaringan bentuknya yang lain, outputnya juga beda gitu ya, bukan binary, mungkin multi class, itu juga bisa didefinisikan. Nah, di sini misalkan kita menggunakan binary cross entropy, kemudian kita menggunakan stochastic gradient descent itu Adam, di sini optimizernya. Kemudian kita akan hitung matriksnya dalam bentuk akurasi. Gitu. Ini kita masukkan saja. Nah, setelah ini udah kita running gitu ya. Jaringan saraf neuron yang kita rancang tadi itu sudah kita tetapkan parameter yang ada tadi gitu ya. Kemudian selanjutnya kita bisa mengeksekusi model sesuai dengan data pelatihan. Data pelatihan tadi udah ada ya, data pelatihan gitu. Kemudian nah di sini ada istilahnya apa namanya train ya ataupun fit yang kemudian dirancang untuk data training yang diberikan. Jadi train ini untuk melakukan pelatihan yang mana kita butuh ada epoch dan ada batch size. Epoch itu jumlah iterasi gitu ya teman-teman ya. Kalau batch size itu jumlah jumlah banyaknya data yang bisa diproses dalam satu kali waktu. Gitu. Nih ya, iterasi kalau epoch, kemudian kalau batch size itu jumlah yang dilakukan. Gitu. Ya sebenarnya nggak harus satu-satu gini nggak apa-apa sih. Mau dijadikan masukin ke sini pun boleh di run gitu ya. Jadi sebenarnya di sini dijabarkan supaya teman-teman ya sesuai dengan penjelasannya gitu. Nah dia udah jalan tuh epoch. Di sini nggak ada. Nah ini udah jalan pelatihannya. Cepet banget ya. Kalau misalkan kita hitung manual, epoch satu epoch aja kemeng ya tangannya. Ini 150 epochnya. Bed size-nya 10. Nah ini bisa diatur-atur ya bed size-nya. Oke, sudah ya di sini kalau kita lihat akurasinya ya 0,7 sekian gitu ya. Di sini tadi kita batasin EPO-nya 150. EPO itu bisa kita atur ya, bisa kita misalnya EPO-nya mau 100 aja ya, silahkan. Nah, kemudian sudah selesai ini dengan batch size 10. Kalau teman-teman ganti batch size-nya juga mungkin hasilnya ya bisa jadi berbeda gitu ya. Saya lanjutkan lagi. Kemudian setelah selesai ini kita train tadi gitu ya. Yang sudah di train kemudian kita ada fungsi evaluate gitu ya. Jadi kita akan menghitung seberapa sih nilainya. Di sini ada akurasi, ada loss seperti itu ya dari proses pelatihan yang tadi sudah dilakukan. Akurasinya di sini terakhir kita lihat epoch berapa tadi 150 ya. 77,6, lossnya 0,46. 77,6. Nah, kemudian
kemudian kalau yang terakhir nanti kalian gunakan predik ya. Ini silakan nanti dicoba di predik untuk mengetahui atau memprediksi atau mencari tahu hasil dari data testing gitu ya. Nah, kalau kita kembalikan ini sebenarnya dari materi yang ANN ya, materi ANN itu di sini. Mungkin kemarin jadi tugas gitu ya di sini. Tadi kan ada fungsi aktivasi yang digunakan Relu. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman, jaringannya ada fungsi aktivasi. Tadi kan kita pakai sigmoid seperti itu. Nah, ini juga ada nih, mirip ya. Nih. Kemudian stochastic gradient descent-nya tadi pakai Adam. Ya sebenarnya konsep ini juga yang dipakai ya. Nah, kalau yang di slide ini kita udah dengan data yang berbeda teman-teman ya. Di sini MLP classifier, multi layer perceptron gitu ya. Di sini dia ada men-split data, ada list data, kemudian ada data train, ada data test, seperti itu dibagi, kemudian dipredik, kemudian di sini juga dihitung prediction measure-nya dengan function matrix seperti ini. Ini datanya cuma 8 ya. Nah, ini dihitung precision, recall, advance score-nya seperti apa gitu ya. Nah, nih. Kalau saya bilang sih yang di sini itu udah lebih lebih apa namanya? Sudah lebih ada perbedaannya tuh di data test dan trennya kita atur gitu. Kalau di sini kan kita atur. Kalau tadi kan enggak ya, yang di sini. Nah, pun datanya data array gitu ya. Kalau tadi kan datanya udah CSV bentuknya. Nah, jadi nanti silakan dilanjutkan dan tuliskan hasil luarannya ya di sini. Hasil luaran dari ANN-nya gitu. Gitu ya. Sebenarnya kenapa kita pecah-pecah gini supaya tahu errornya di mana gitu ya. Kalau ini kan jalan gitu ya. Oke, itu yang kedua. Ini kok jadi 58 nambah ya. Oke. Apa nih? Mungkin kalau di sini oke, saya coba tambahkan dulu yang nomor 7 ya. Di sini kan kita udah menghitung ya akurasi loss dari tren yang sudah kita lakukan tadi gitu ya. Nah, kemudian model yang kita udah buat tadi juga yang ini ya. Yang ini itu bisa kita gunakan untuk membuat prediksi terhadap data testing. Jadi misalnya ada data testing, ada data trend gitu ya, kita atur, kita buat porsinya berapa persen, itu bisa. Nah, di sini ada fungsi predik. Predik itu untuk menghasilkan nilai real, tergantung pada fungsi aktivasi yang digunakan pada outputnya. Gitu ya. Kalau untuk predik kelas, ini kita akan mendapatkan apa ya? Istilahnya itu prediksi kelas scripts secara langsung gitu. Jadi kita bisa memprediksi data baru atau data testing itu dari model yang udah kita buat. Jadi gambarannya itu kayak diuji gitu ya data testnya. Gimana nih hasilnya sesuai dengan model yang udah dibuat gitu ya. Kalau kita lihat di sini akurasi dari modelnya sendiri kan masih belum begitu bagus ya. Masih 77,6 gitu ya. Nah, kenapa ini hasilnya seperti ini ya? Ada banyak hal teman-teman biasanya.
eh, tadi kan apa namanya? Kan kita nggak ada pre-processing ya datanya. Kalau kita lihat tadi datasetnya kan gini ya. Nih, kalau kita lihat eh, rentang dari data itu kan beda-beda jauh gitu ya. Misalnya di sini yang frekuensi itu kan ada 6, 1, 8 dan sebagainya, glukos itu ratusan gitu ya. Blood pressure di bawah 100, skin sickness itu 0, bahkan 20, 30 gitu ya. Nah, diabetes pedigree ini bahkan 0, gitu. Nah, kalau misalkan bisa mungkin ya, mungkin karena baru dicoba. Mungkin akan bisa lebih baik hasilnya ketika kita proses dulu nih datanya gitu. Misalkan, oh eh, kan kita nggak tahu ini kan seperti apa. Misalkan gini, oh data 0 ini misalkan karena datanya kosong, tapi ini udah masuk ke data mining sih. Ini sedikit aja lah ya. Misalkan nih, kalau kita punya data, itu kita harus tahu dulu terkait data yang kita gunakan. Misalkan, oh ini 0 ini kenapa 0 ya? Atau memang datanya 0 atau kosong gitu. Atau memang atau kosong terus diisi 0. Jadi mungkin ada pre-processing yang kita bisa lakukan. Misalkan 0 ini ternyata data kosong, artinya kan oh mungkin kita bisa pertimbangkan untuk menghapus missing value. Sehingga ini kita hapus misalkan gitu ya. Atau misalkan juga kalian bisa terapkan apa namanya? Normalisasi data supaya rentangnya sama antara 0 sampai 1 sehingga dia bisa seragam gitu. Apakah itu mempengaruhi? Mempengaruhi kemungkinan gitu ya karena belum dicoba. Karena ada banyak hal teman-teman ya. Misalkan tadi ada preprocessing data, jumlah data mungkin secara ini kan 8 gitu ya. Oh mungkin kalau kita lihat lagi untuk memprediksi diabetes itu ternyata hanya ada 4 atau 5 input aja yang paling relevan misalkan. Kita pilih lagi misalkan oh 5 atau 4 inputnya. Seperti itu. Jadi ya sebenarnya ada banyak faktor penentu keberhasilan ini termasuk EPO juga gitu ya, jumlah EPO, kemudian arsitektur yang kita definisikan di sini ya, yang ini gitu. Itu juga pengaruh ya ke hasil gitu. Jadi kalau misalkan eh, pendefinisian pendefinisian mod apa namanya arsitektur itu juga perlu gitu ya di, di apa namanya dirancang lah istilahnya. Kalau yang di sini kan mana ya tadi ada inputnya berapa, outputnya berapa, layer, outputnya berapa layer, hidden layernya berapa gitu ya. Okay. Oke, silakan nanti ya teman-teman dicoba aja, dilanjutkan di sini. Pun sama, kalau misalkan teman-teman mau modif itu dalam artian menambahkan visualisasi, kemudian atau ini ya PLT pakai scatter, kemudian apa namanya mau sebenarnya kalau dari segi ini yang diambil itu kan adalah hasil prediknya di sini. Oke, gitu. Nah, ini perlu diuji cobakan nggak ya? Saya kira nggak usah. Oke, jadi untuk yang ketiga, saya langsung lompat aja teman-teman ya. Nah, di nomor 3 ini yang CNN, sebenarnya tuh kemarin kalian mayoritas mungkin udah mengerjakan ya, data ini juga aturan kemarin sudah sedikit diberikan. Nah, untuk di CNN sendiri, kan ini gambar ya, data matrix yang sempat saya tunjukkan juga ke kalian gitu. Nah, misalkan di sini permasalahannya adalah handwritten digit classification. Yang mana di sini adalah database yang isinya tulisan tangan dengan digit angka gitu 0 sampai 9 dengan bentuknya macam-macam gitu ya. Nah,
Setiap gambar ini ukurannya 28 kali 28 yang direpresentasikan dalam nilai grayscale. Nilai grayscale itu rentang pixelnya itu antara 0 sampai 255. Nah, kemudian kita coba apa namanya? Modelkan gitu ya. Kemudian klasifikasi digit baru gitu. Gambarnya kita training 60.000 data minus ini gitu ya. Kemudian nanti data testing itu 10.000. Nah, 10.000 itu nanti kita akan dapatkan hasil misalkan berapa akurasinya, berapa performanya gitu ya dari hasil training. Istilahnya itu kayak kita menilai testing gitu ya, data yang belum dilatih itu kita lihat hasilnya berapa keberhasilan dari model trennya. Ya, kalau CNN di kerasnya itu perlu ini ya, import convolution 2 dimensi, dan flatten max pooling gitu ya. Kemudian bisa input minus juga, langsung input saja gitu. Nah, ini misalkan pixel gambar yang tadi saya bilang 0 sampai 255 itu bisa kita ubah di rentang minus 0,5 sampai 0,5 gitu. Di sini ya. Nah, ini untuk data train, untuk labelnya, ini data test, dan ini labelnya. Seperti itu. Oke, yang ini untuk mengambil ininya ya, folder-foldernya. Yang ini untuk normalisasi. Kemudian komputasi CNN pada keras itu kita butuhkan gambar sebenarnya ukuran 3 dimensi. Jadi kita akan lakukan operasinya nanti gambar minus itu 28 kali 28 kali 1 gitu. Jadi untuk penyesuaian ya, untuk inputnya dari CNN-nya. Ini ya. Nah, di sini arsitekturnya ada 3 ya, ada convolutional, ada max pooling, ada softmax untuk fully connected-nya gitu ya. Nah, ini hasilnya nanti. Nah, ini kita definisikan aja di sini. Filter size, full size. Gambarnya kan ini ya. Max pooling. Kemudian di sini dia banyak ya kelasnya tadi ya. Ini kita gunakan categorical class entropy. Sama kita compile. Optimizernya ada. Kemudian kita hitung dengan train. Sini eponya hanya 3 ya. Validation-nya kita gunakan validation untuk data test. Kemudian predict ya. Pengujiannya. Nah, mungkin teman-teman kemarin yang CNN udah lebih ya ngerjainnya. Cuman maksudnya udah lebih banyak, udah lebih advance jangan-jangan. Maksudnya di sini apa namanya? Kalau arsitektur itu perlu kita definisikan ya contohnya model sequential. Ini kan dia bikin model convolutional 2 dimensi. Jadi perlu didefinisikan dulu. Walaupun sebenarnya kalau kita gunakan CNN itu sudah ada apa ya CNN di scratch-nya gitu ya. Kita coba. Kalau misalkan mau langsung pakai Gemini di sini, untuk datangnya seharusnya juga bisa ya. Kita coba aja di sini. Sampel gitu ya. Example of using CNN
Ini promptingnya nggak jelas. Saya ini aja ya. Oh kok di sini, sorry, ini tadi harusnya generate dulu ya. Oke, ini tool yang mungkin teman-teman saya kira perlu apa sih namanya? Nih, oke ya. Kalau kita lihat di sini, dia udah dia ngambil data minis, terus dibagi, gitu ya. Kemudian di sini definisinya di sini, dia bikin layernya di sini, teman-teman ya. Nah, convolutionnya 32, activation value, input shape-nya mirip tadi ya. Max pooling-nya 2, kemudian dense activation-nya softmax sama gitu ya. Flatten, kemudian max pooling, ini kalau ini digunakan full size. Full size-nya 2 tadi definisikan. Kalau ini kan dia default ya 2 gitu ya. Kemudian convolution 2 dimensinya itu activation-nya ReLU. Kemudian padding mana padding? Max pooling, kemudian input shape-nya 28281 gitu ya. Nah, kalau ini sudah mirip dengan yang ini gitu ya. Hanya penulisannya aja yang berbeda. Ini modelnya sekuensial juga sama gitu sini. Oke. Coba running aja ya. Sebenarnya belajar itu udah semudah ini gitu. Ini dia cuma berapa epoch tadi kita lihat di sini, epochnya 5 ya. 1875 ini dari hasil pembagian ya. Tadi kalau nggak salah di atas dia kebagi datanya. Ini. Ministerial dataset, strand test. Udah kita tunggu. Epochnya 5 ya di sini. Kemudian dia reshape-nya -1 sampai 1 model fitnya. Kemudian kita akan hitung akurasi dan loss gitu. Akurasinya udah ini. Gambarannya tuh kita ambil data minis ya. Downloading ini tadi dia download data. Terus kita pakai CNN gitu. Ini CNN yang anu banget, apa sih? Basic banget. Nah, kalau kita kembali ke materi, mana ya CNN ya? Nah, CNN itu kan ada banyak tuh teman-teman ya, arsitekturnya. Arsitektur CNN itu ada banyak sekali.